Karena apa? Saya ngerasain jadi AB. Nah, itu teman-teman sebenarnya. Saya juga waktu perjalanan kehidupan saya, sewaktu masih kecil sampai SMA, saya nggak sempat sampai kuliah. Saya hanya SMA aja. Nah, merantaulah ke Jakarta. Merantau ke Jakarta, teman-teman, ini ceritanya. Makanya saya kasih tahu pada teman-teman pada saat sekarang ini, apapun keadaan kita pada saat sekarang ini, harus mengucapin terima kasih sama Tuhan. Apapun pada saat sekarang ini. Mungkin pada saat sekarang ini, saya nggak tahu apa yang menjadi pergejolakan doa, pokok doa di dalam diri teman-teman. Tapi harus teman-teman, ini pengalaman saya ya. Perjalanan saya dari Medan, dari Seribu Dolok sebenarnya. Seribu Dolok pindah ke Jakarta. Ceritanya saya menjadi petani teman-teman selama 2 tahun. Sewaktu menjadi petani, saya nanam bagus teman-teman. Tanaman saya bagus, kentang bagus, konsisten ya. Saya kentangnya bagus, cabai bagus, semuanya bagus. Tapi begitu panen harganya anjlok. Nah, pada saat itu saya tidak ngerasain sedih juga. Nah, terus saya pada saat itu 2097 kalau nggak salah, saya mulai berpikir. 1997. Nah, 97. Saya mulai baru berpikir tuh. Waduh, ini saya di sini terus apa gimana ini? Baru pada saat itu saya ada hayalan, mulai berhayal teman-teman. Nanti kalau ke bisnis kita juga sama. Makanya hayalan itu penting juga teman-teman. Apa hayalan teman-teman pada saat sekarang ini berada di agent, kita berada di sini, apa hayalannya ke depan? Saya pada saat itu jadi petani, saya punya hayalan. Yang pertama, saya tulis. Yang pertama dulu waktu jadi petani, saya tulis, saya mau kerja di hotel atau restoran. Udah kerja di sawah. Masa hayalannya itu lagi? Ini jadi petani ya, dulu waktu jadi petani. Jadi petani loh. Nah, ini di sini. Pada tahun 2000, saya dapat loh ini. Saya dapat. Pertanyaannya, kok bisa ke Jakarta? Nah, itu kan tadi ya. Kok bisa? Karena di saat saya panen, teman-teman, karena buahnya banyak. Saya dulu sampai, aku masih ingat banget itu. 300 kilo, 500 kilo, hampir setengah ton berarti kan. Cabai bayangin setengah ton. Saya dapat itu. Saya jadi petani, teman-teman. Setelah itu dipetik, karena buahnya banyak, dipetik, di karyawan dong. Orang yang ngerjain. Karena saya nggak bisa. Dipetikin 500 sekilo. Dijual ke pekan, harganya 500 juga. Jong. Dibaratkan prospek nggak closing. Kecewa nggak saya pada saat itu? Enggak. Nggak tahu kenapa. Saya dulu nggak kecewa juga pada saat itu. Ya sudah. Tapi saya mulai melangkah berpikir kemana selanjutnya. Nah, saya suratin teman saya di Jakarta, saya suratin, dibalas nggak? Enggak. Tapi saya udah punya alamatnya. Nah, dari situ saya suratin, ya udah saya suratin, saya datang ke Jakarta. Hanya gara-gara tadi sepertinya bukan di kampung menjadi saya terakhir untuk menjadi berkarir pilihan. Nah, pada saat sekarang itu ke bisnis apa nih? Sekarang juga sama teman-teman, kita menjadi pebisnis asuransi. Mungkin kita prospek, belum closing. Iya, belum. Tapi jangan sampai di situ. Langkah selanjutnya. Dan mulai tulis seperti ini teman-teman. Saya juga pada saat sekarang ini, semua saya tulis. Saya kepingin banget sama Keisha, saya sering sharing. Saya nanti hari tua gimana ya? Aku ingin nanti kalau hari tua aku, nanti datang cucu-cucuku. Aku udah tiket nih ke Singapura, ada 5 nih, siapa yang mau ikut? Saya kepingin banget hayal-hayalan seperti itu teman-teman. Sampai cucu saya bilang, aku. Kamu kan sekolah. Kalau ada yang misalnya kerja nanti cucu saya, dia udah kerja kan. Kamu kan kerja. Ya nggak bisa berarti kamu dapat tiket ini. Jadi saya udah punya hayalan seperti itu teman-teman. Agak unik memang, tapi ini kalau saya. Kalau Keisha juga sama, kalau dia nanti pekerja misalnya gitu. Kak, aku
aku ada tiket ke Eropa ini 1 bulan di sana. Kalau dia kerja misalnya gitu, kamu kan kerja kak, udah kamu gak usah ikut kerja aja kamu. Nah berarti apa ya? Mungkin di dalam pikiran Kesia, kalau dia kerja terus, berarti kan nggak bisa ikut sama ayah. Berarti kalau dia masuk ke bisnis, berarti ayah ada tiket ke Eropa nih, ada 2 nih, aku ikut, karena bebas aja kan. Nah pilihan teman-teman, tapi itu harus melalui kesadaran diri kita. Nah ini juga teman-teman, kita harus tulis juga apa yang menjadi mimpi teman-teman. Aku ada materi sedikit aja. Itu udah nikah ya? Hah? Udah nikah ya? Oh ini belum, ini masih bujangan. Kan masih di kampung. Ya. Ceritanya masih di kampung. Saya SMA lah waktu itu. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Mas Ade, oh ya Mas Ade. Jadi apa ya moral story-nya teman-teman sebenarnya apapun di dalam diri kita pada saat sekarang ini, mungkin kita sebagai agent punya apa ya? Aduh, kenapa belum closing? Kenapa belum ini? Sebenarnya iya, tapi yang intinya teman-teman harus impian teman-teman itulah yang membuat teman-teman terus berusaha dan nggak merasa bahwa masalah itu adalah jadi masalah. Nggak. Kalau saya juga sama, masalah tetap ada, tapi saya nggak mau larut di dalam masalah. Nah, jadi karyawan masuk ke dalam pebisnis. Nah, kalau jadi waktu karyawan itu, saya udah bilang tadi ya, saya 15 tahun jadi karyawan. Kenapa jadi karyawan 15 tahun? Saya nyaman banget teman-teman. Walaupun terpaksa, katanya tadi terpaksa, nggak ada pilihan, tapi saya nyaman. Biasa, seperti kalau orang kerja di sini teman-teman. Kalau di F&B itu biasanya, nyamannya itu kita ketemu happy-happy semua teman-teman. Saya kalau di hotel dulu itu apa ya, acara apa di Jakarta ini yang baru booming, saya bisa nonton gratis. Siapa ya pertama kali dia? Dulu John Benson ya. Itu pertama ada di Hotel Mulia. Saya ada di situ nonton saya. Orang beli tiket sampai 5 juta, 10 juta. Nah, saya gratis. Wih, seru banget gitu ya. Setiap hari Pak Indra, acara di hotel itu bukan hanya malam minggu atau apa, enggak. Di sana orang nyaman banget tuh. Kalau kita ajak itu orang di sana itu masuk ke bisnis kita, susah loh teman-teman. Karena begitu nyamannya. Makan udah ada gratis. Bahkan kalau rame hotel, kita dikasih nginep. Saya mau nginep loh, walaupun gaji 250.000, nginep saya. Kalah kan kalian. Iya, terus kalian ajak coba saya masuk ke bisnis kayak asuransi yang belum tentu hasilnya, susah loh teman-teman. Iya, tapi nah itulah tantangan buat diri kita. Kalau kita ingin ngajak teman-teman kita yang ada di luar sana, ya itu tantangannya seperti itu. Mereka nyaman. Tapi memang aku belajar dari Coach Sinsin tadi, di dalam karyawan itu kita harus bukakan pikiran bahwa impiannya. Kan hidup ini nggak hanya happy-happy aja kan? 15 tahun saya menjalaninya teman-teman. Saya baru sadar setelah Kesia mau masuk SMP. Hah? Kesia masuk SMP? Gitu kayak baru sadar bener. Hah? Kesia baru mau masuk SMP. Mau sekolah di mana kak? Baru di situ saya sadar teman-teman. Oh iya. Karena begitu nyamannya saya menjadi karyawan. Apa aja ada. Gaji memang nggak besar lah. Tapi nyamannya minta ampun. Happy dapat, makanan dapat, apalagi makanan yang teman-teman katanya jus tiap hari saya minum jus itu, kesukaan saya tuh, setiap hari nggak perlu beli, tinggal minta mau susu ada semua, happy semuanya, bersih iya, rapi iya, happy iya. Nah itu jadi karyawan, jadi saya terlena selama 15 tahun. Nah pertanyaannya buat teman-teman kalau masih ada karyawan di sini, hati-hati loh, mana si apa? Wilson. Hati-hati loh. Dengan BCA-nya, hati-hati loh. Aduh, enak banget ya ini ya. Tiba-tiba tanggal 31 langsung BCA transfer langsung. Dapat duit nih gitu. Hati-hati loh. Beneran. Aku kasih tahu. Tapi harus impian tadi teman-teman. Beranjak ke impian ini. Ini sangat penting teman-teman.
Apa yang menjadi impian teman-teman? Saya juga sama. Yang tadi saya impian hari tua saya juga pada saat sekarang ini punya masalah nggak? Punya lah teman-teman. Saya sendiri, dulu saya Prufos nggak ngerti. Karena Prufos dipegang oleh istriku, almarhum istriku. Nggak ngerti bener. Belajar saya teman-teman. Sampai saya kalau pas saat istri saya pergi dipanggil Tuhan, saya rontok rambutnya teman-teman. Karena saya harus belajar ke Prufos. Dan setiap hari saya ke Sopodet. Kenapa? Karena saya ingin belajar. Rista, siapa? Semua dulu saya gangguin semuanya. Ini gimana, ini gimana, ini gimana, gimana. Semua saya ini. Tapi ya itulah pembelajaran. Kenapa saya lakukan? Karena ini teman-teman. Hayalan saya, kalau saya nanti tua, saya kepingin. Kalau misalnya nanti Keisha, nanti merit, misalnya contoh punya, aduh, aku ada tiket juga nih. Boleh nggak aku nebeng ke Eropa sama kalian honeymoon? Kan tiketnya dari kita. Kan tiketnya dari orang tua. Pasti dia bilang mau, ya udah ikut aja ya. Benar. Nggak bisa, soalnya selalu nempel harus ini. Kalau di bisnis asuransi itu bisa. Tapi kalau jadi karyawan, ya sorry aja ya. Kalau misalnya dia karyawan, dia mau tiket ke Bali, misalnya dia karyawan. Aku pas pada honeymoon-nya itu, aku pergi ke Eropa. Mau pilih di mana? Mau di Bali atau di Eropa? Aku tiket nih gratis buat kamu. Pasti suaminya bilang, udahlah ikut ayah aja. Hayalan teman. Itu yang membuat saya selalu setiap hari kepingin siapa yang akan saya prospek, siapa kan yang saya akan rekrut. Nah, ceritanya untuk rekrut juga sama teman-teman. Karena saya dari karyawan masuk ke dalam pebisnis, ini ada masalah nggak teman-teman? Masalah banget loh, masalah banget. Saya di sini nyaman, di situ belum tentu. Langsung Mas Ade, ada proses dan hambatan. Nah, pertama itu dari diri sendiri. Benar, saya dari diri sendiri. Saya ngerasa karena saya udah jadi bonsai teman-teman. Bonsai, indah nggak bonsai? Indah, jangan bilang nggak indah. Tiba-tiba udah 20 tahun jadi karyawan, tiba-tiba 5 tahun. Kita indah loh. Rapi, cantik, semuanya di sana, di luar sana ya. Saya nggak menjelekkan karyawan ya teman-teman. Itu pengalaman saya. Saya rapi, bagus, semuanya. Itu problem dari diri saya. Begitu masuk ke bisnis, saya ngerasa, aduh kayaknya nggak sanggup deh seperti ini deh. Itu dulu problem di dalam diri saya. Kepada siapa saya jual? Ya karena saya pada saat itu selama 15 tahun itu kan kerja, rumah, ya udah gitu aja terus. Rumah, kantor, temannya cuma itu aja terus. Problem nggak itu? Problem dari diri saya. Begitu masuk ke bisnis asuransi, disuruh masuk ke bisnis asuransi, saya kebingungan. Jualnya kemana? Siapa? Bingung. Dari orang lain juga. Orang lain, kalau orang di lingkungan saya, dulu mertua saya nantang banget itu. Sama almarhum ya. Orang kalian udah dua-duanya kerja, kok tiba-tiba keluar? Kok tiba-tiba? Karena istri saya pada saat itu langsung resign teman-teman. Ada ceritanya nih, mumpung masih ingat saya. 2015, ini saya masih 8 bulan double job. Double job teman-teman. Kenapa double job? Ya karena saya jaga income saya karena ada beban. Ada beban ya tanggung jawab ya. Nah istri saya udah langsung begitu 3 bulan saya di Prudential di 2015 ini. Itulah Tuhan buka jalan ya. Saya langsung istriku langsung gini teman-teman. Di dalam 3 bulan kalau nggak salah di Oktober ya. Terus Oktober saya masuk 2014 ini masuknya Oktober. Jadi Oktober, November, Desember. Nah Desember ini ada temanku langsung mampir ke rumah teman-teman. Mampir ke rumah dia bilang langsung gini. Lay Juliater ada kopi nggak di rumah? Ada. Nah saya bilang dia singgah langsung di rumah. Begitu ngopi dia langsung tanya kerja di mana lah Lay Juliater sekarang. Terucap
di dalam mulut saya itu Prudential. Terus dia langsung bilang juga, buatin saya polis asuransi. Aku udah nasabah Prudential sekarang. Tapi buat saya, mana nomor rekening kalian? Ditransfer pada saat itu 36 juta, teman. Itu kalau teman baik kayak gitu ya. Sampai sekarang bikes saya nih. Sampai ke nasabah Keisha sekarang. Kayak ini. Bu Oscar. Iya. Ya. Iya. Jadi ini ditransfer teman-teman langsung, nggak tahu produknya apa, nggak dijelasin apa, tapi ditransfer. Pada saat isut, istriku langsung pikirannya error teman-teman. Begitu isut, income-nya udah mendekati 7 juta. Ini bulan ketiga nih. Nah, malamnya begitu keluar komisi, dulu per 2 minggu kan, keluar komisi ini, malamnya istriku almarhum dulu minta resign. Boleh applause nggak buat istriku yang sudah disurga teman-teman? Dia langsung minta resign teman-teman. Dia langsung bilang, loh kerjanya cuma gini kok, gaji main-main kayak gini, income-nya lebih besar. Nah dari situ, bulan depan dia langsung resign teman-teman. Nah itulah pertama kali 3 bulan langsung istriku full time, baru saya 8 bulan berikutnya baru masuk ke bisnis Prudential. Terus ada orang lain ya ini. Terus next Mas Ade. Terus langsung saja. Ya langsung nggak apa-apa. Buka aja semua. Ya. Nah yang pertama yang saya lakukan adalah mengubah pola pikir saya. Pada saat itu karena saya sudah menjadi dari karyawan, saya udah dididik. Tapi saya bersyukur loh jadi karyawan loh. Jadi ada dulu leadernya Bu Nadine, Pak Indra yang mengatakan disiplin kita harus disiplin karyawan. Mindsetnya pebisnis. Jadi walaupun kita berada di bisnis Prudential pada saat sekarang ini, disiplinnya harus karyawan. Kalau karyawan hujan jam 9 keluar rumah nggak? Tetap. Kalau sekarang coba tanya, jangan usah dijawab. Kalau hujan? ya, jawab sendiri masing-masing ya. Kalau apalagi orang-orang udah full time ya. Kalau misalnya hujan, kalau misalnya bendung-bendung, kalau misalnya ada apa lagi? Kalau karyawan teman-teman, bayangin ya karyawan, saya dulu, rumah saya di Bekasi, kerja saya di Plaza Senayan. Bayangin, hujan pun saya terjang loh teman-teman. Pokoknya jam 6 kalau nggak salah ya, jam 6 udah saya jalan harus naik motor ya. Walaupun hujan. Pernah satu kejadian di Jakarta banjir semua, motor saya harus naik apa itu? Naik perahu apa tuh? Di jalan itu. Masih saya ingat itu untuk dulu nggak foto-foto sih. Kalau foto itu saya fotoin itu. Itu jadi sejarah. Sampai seperti itu teman-teman. Sebegitunya saya sewaktu saya menjadi karyawan. Hal seperti itu. Nah, jadi mindset yang pertama harus dirubah adalah pikiran. Karena kalau pikiran kita ini kita rubah, mindset cara pandang kita. Nih, cara pandang gini ya. Siapa namanya? Jo. Gini Jo. Aku ada sebuah problem Jo. Aku ibaratkan pengusaha, kamu marketing ya. Jo, aku ada modal nih Jo. Aku mau buka usaha di Irian Jaya, pabrik sendal. Coba kamu survei ke sana Jo. Nah, terbanglah Jojo ke sana. Terbang ke Irian Jaya. Terus ngobrol lagi di Jakarta. Jo, gimana hasil dari surveimu di Irian Jaya? Jojo langsung bilang gini, Pak Juliater, karena dia baik sama saya. Pak Juliater, Irian Jaya kayaknya nggak cocok deh Pak. Buka sendal. Terus saya tanya, kenapa Jo? Karena di sana Pak, semuanya nggak dipakai sendal. Jadi kalau kita buka pabrik di sana, jualnya gimana? Nanti Bapak rugi. Terima kasih Jo. Gitu. Baik dia. Saya rubah lagi marketingnya satu. Sabil, Bil, kamu aku rekrut. Sama, Bil, aku mau buka pabrik di Irian Jaya, Bil. Boleh nggak bantu saya? Aku kirim kamu ke sana untuk survei, Bil. Terbang, Sabil. Cup.
Begitu terbang, ketemu lagi di Jakarta. Bil, gimana hasil survei kamu? Pak Julater, gas. Di sana benar-benar tidak ada yang pakai sendal, Pak Julater. Jadi kalau kita buka pabrik di sana, Pak Julater, pas banget. Problemnya sama loh. Sama kan? Tapi dengan mengubah mindset ternyata berdua ini semuanya saya kirim, saya fasilitasin. Tapi ternyata dengan mindset berubah, kata-kata berubah, hasilnya berubah nggak? Nah, itu teman-teman. Saya mulai berubah mindset di situ. Menjadi karyawan, menjadi pebisnis. Pada saat sekarang ini juga teman-teman, saya kemanapun, baik dalam orang Batak, Pertanian, otak saya apa? Bisnis aja teman-teman. Prudensial aja. Melayani juga sama, melayani. Tapi otak saya prudensial aja. Saya dekat sama orang, dekat-dekat seperti ini. Gimana kabar, Jo? Tapi otak saya prudensial. Saya ketemu di RT. Wah, RT saya ini kan ngumpul-ngumpul gitu kan. Ngumpul-ngumpul aja, saya dekatin. Saya nggak ngomong prudensial, tapi otak saya prudensial. Boleh tukaran nggak nomor handphone Pak? Kira-kira tetangga ngomong kayak gitu, boleh nggak? Karena apa saya lakukan seperti itu, teman-teman? Karena otak saya prudensial. Mindset saya rubah. Kalau dulu hanya ketemu ngobrol-ngobrol kayak Sabil kayak gini, ngobrol-ngobrol aja. Kalau saya ada sesuatu yang ingin saya edukasi. Sabil gimana ya? Dia kan masih muda. Nanti kalau dia gimana ya? Kalau kata-kata ngomong orang Medan kan gimana ya? Kalau siapa itu gitu gimana ya? Hanya orang Medan yang tahu itu. Nanti kalau saya jual ini gimana ya? Nanti kalau apa-apa siapa itu gimana ya? Terus kalau ada apa-apanya dia nggak ada apa-apa gimana ya? Tapi orang Medan tahu itu loh, bahasanya itu bisa jalan loh. Tapi orang Jakarta kayak enggak. Iya, bahasa orang Medan itu seperti itu teman-teman. Apa kali lah itu ya, enak kali lah. Terus nanti kalau apa-apa siapa itu nanti gimana? Apa kali lah dia. Terus nanti kalau apa-apa sama dia gimana dia? Dia doang. Tapi orang Medan bisa nyambung loh teman-teman. Nyambung itu. Walaupun apa kali, apa-apa. Pokoknya itu aja kata-katanya tapi bisa nyambung. Nah, saya juga teman-teman ngantar Kesia ketemu waktu pertama di kampus ya, pertama kali di kampus. Ketemu orang tua di kampus. Teman kamu yang di Sulawesi itu, orang tuanya. Ketemu di sana, makan aja otak saya prudensial loh teman-teman. Kenapa bisa? Ya ngobrol aja, tukar nomor, nanya kabar. Tapi benar teman-teman, pada suatu saat temannya sakit. Yang dicari siapa? Karena saya ada kontak, dia ada di Sulawesi. Yang dicari siapa? Juliater, bukan teman-temannya malah. Teman-temannya udah dikontak semuanya, nggak bisa dihubungin. Anaknya sakit di Jakarta. Terus yang dikontak siapa? Juliater. Jadi nasabah nggak? Enggak. Belum. Tapi hati saya gimana? Masalah nggak? Enggak. Kalau hati saya jaga teman. Saya nggak mau hanya gara-gara sebuah masalah. Jadi saya nggak damai sejahtera di hati gitu. Tapi saya berusaha gimana supaya saya tenang aja bahwa saya bermanfaat. Nah ini nih. Nah fokus pada pelaksanaan. Nah kalau karyawan kan dulu gitu kan. Apa yang dikerjakan job desk-nya, ya saya terbiasa dengan seperti ini teman-teman. Fokus apa yang menjadi job desk saya pada saat jadi karyawan. Ngerjain yang lain saya nggak mau. Bukan job desk saya. Nah, kalau kita masuk ke dalam pebisnis, ya karena kita ini pemilik. Kalau kita di bisnis prudensial, sebenarnya itu keren banget pada saat sekarang ini loh teman-teman. Apalagi kita sebagai leader ya, fasilitas dari rumah sakit aja bisa kita bikin acara. Kalau pemilik, kan udah ada itu semuanya. Kita sudah ada modal berarti kan? Nggak modal kita loh, ngopi-ngopi bareng aja. Itu kita di kafe, bisa loh kita bawa orang rumah sakit itu. Kita ngopi-ngopi bareng sama mereka. Itu hebat loh sebenarnya, karena kita pemilik. Tapi pertanyaannya kadang, kenapa nggak kita kembangkan terus? Termasuk saya sebenarnya, bukan semua ya. Terus mencari keamanan, iya. Saya dulu aman banget di karyawan. Nyaman banget.
perasaan saya, padahal sebenarnya enggak juga. Terus kalau menjadi pengusaha, ya itu risiko memang di kita ya. Kalau jadi pebisnis, kita harus ngopi ya dari kocek kantong kita, semuanya dari kita. Nah, kalau jadi karyawan, saya dulu diajarin multitask. Harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa semuanya. Kalau jadi pebisnis sebenarnya nggak perlu banyak tahu gitu. Apalagi kita, tugasnya kan cuma prudensial kan cuma ini. Prospek, jadi nasabah, atau cocok nggak jadi rekrut. Sebenarnya kan mudah banget kan sebenarnya kan. Nah ayo. Terus kalau jadi pebisnis, mempekerjakan orang pintar, emang benar teman-teman. Saya juga mulai sekarang pas bikin materi ini, saya juga mulai rekrut orang-orang pintar. Saya nggak mau, saya kan nggak ada sekolah. Saya tanya, dari apa? Tanpa sadar saya market survei dari ITB, IPB. Boleh juga nih. Leni, dari mana? SE. Boleh juga nih. Saya nggak mau yang SMA gitu. Karena saya SMA, saya inginnya upgrade. Karena saya ingin itu teman-teman. Kita jadi pebisnis, mempekerjakan orang pintar. Kita apa yang kelemahan kita, ya udah. Rekrut yang pintar. Upgrade yang pintar. Terus Mas Ade. Terus mengubah pola pikir ini fixed mindset dan grow mindset. Nah, ini juga penting teman-teman. Nah, kita sebagai pebisnis asuransi, saya juga menjadi suatu karyawan sama. Saya mulai rubah. Saya juga dulu takut gagal. Takut gagal kan? Takut ya. Kalau grow mindset, kalau takut gagal, apa yang harus dilakukan? Hah? Coba cek. Grow mindset. Kerjakan apa? Kalau kayak kita kan kerjakan terus apa yang menjadi pekerjaan kita. Ya udah market survei aja terus. Ujung-ujungnya ahli nggak bro? Ahli. Satu jurus. Kalau satu jurus kita kerjakan terus tuh. Satu. Ini aja bisa orang tumbang loh. Hanya gini doang loh. Nggak perlu jurus ini, nggak perlu. Hanya jurus ini aja. Satu. Prospek, rekrut. Cocok jadi nasabah. Cocok jadi apa nih? Jadi agent. Udah, 2 jurus saja yang perlu. Ujung-ujungnya pasti kita ahli kok. Saya juga sama sebenarnya. Saya juga belajar. Sampai sekarang ini saya juga banyak kegagalan. Banyak banget. Udah 10 tahun masih seperti itu kalau dibandingkan di luar teman-teman. Nah, itu teman-teman. Fokus pada ketidaksempurnaan. Nah, kalau saya dulu sama seperti itu. Aduh, saya kan nggak punya ini, nggak punya fasilitas. Aku ada rekrutanku kayak gini. Sewaktu saya rekrut, dia belum punya mobil. Perasaan dia begitu punya mobil, biar respect sama dia, biar gampang. Tapi ternyata nggak juga, karena dia hanya melalui fisik doang. Apa yang dilihat, padahal ininya juga penting. Nah, ini. Kalau growth mindset itu menerima tantangan sebagai kesempatan belajar. Nah, menerima tantangan sebagai kesempatan belajar. Nah, dengan seperti ini, kalau growth mindset kita teman-teman, dengan kondisi keadaan seperti sekarang ini, kan di luaran kan ekonomi kata orang masyarakat teman-teman kita kan ekonomi susah, benar nggak? Nah, kalau kita growth mindset ya, kita harus tertantang loh teman-teman. Tertantang gimana? Justru karena susah. Bisnis ini saya tahu layak diperjuangkan. Karena apa? Bisnis ini punya hasil. Mulai presentasi rekrut. Nah, fokus pada kemajuan. Terus Mas Ade. Nah, ini teman-teman. Saya juga dulu sama. Emang saya yang nggak saya suka waktu jadi karyawan. Saya ngomong seperti ini saya suka. Enggak. Tapi ternyata lama-lama jadi suka. Ada yang sama nggak sama saya? Dulu juga sama. Saya pertama jadi agent, bikin janji temu, males. Bener nggak? Ujung-ujungnya sekarang saya kalau nggak ada ketemu orang, pusing saya. Suka. Jadi ada istilahnya, dulu kita benci, sekarang kita suka. Itu like.
Ada yang bisa menjabarkan nggak waktu dulu yang agent lah ini ya. Suatu agent apa sih yang nggak suka? Bantu saya. Waktu agent nih nggak sukanya jadi nggak nih sekarang ini apa nih nggak sukanya? Kalau dulu nggak suka kayak ketemu sama orang, jadi pengennya kalau misalnya dia nggak kenal banget ya, Heeh. sekarang ya berusaha kenal sama dia lagi terus. Mulai suka ya. Nah itu berarti grow mindset. Grow mindset tuh. Apalagi kira-kira? Will apa? Gini temu. Bikin janji temu. Dulu nggak suka. Iya, Sekarang better lah, tapi masih apa di luar zona nyaman pasti gitu. paksa supaya ini like suka. Sama dunia ini semua berubah teman-teman. Kalau ada orang yang merasa pada saat sekarang ini nyaman banget, tiba-tiba 55 tahun loh teman-teman. Kalau jadi karyawan, kita jadi karyawan. Kalau saya nggak bisa bayangkan teman-teman. Saya pada saat sekarang ini 51 tahun. Tapi serasa masih 25 tahun. Kalau saya jadi karyawan, saya pertahankan. Istri saya sakit selama 10 bulan. Kalau karyawan, walaupun sakit istrinya harus datang nggak? Nggak boleh absen. Nggak boleh absen. Kalau misalnya, bos, aku cuti dulu bos. Kira-kira cuma berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan, benar 1 bulan. 2 minggu juga udah nyobain. 2 minggu. 2 minggu oke lah. Karena bosnya baik ya udah 1 bulan. Tapi nggak dibayar gajinya. Oke. Terus berikutnya nggak boleh. Berarti harus resign. Saya di bisnis prudensial teman-teman. Selama 10 bulan istri saya sakit, mulai dari sakit sampai dia pergi 24 jam saya temani. Yang uniknya lagi melalui bisnis prudensial, di saat istri saya sakit, saya bangun rumah. Tapi ini aja ya teman-teman, untuk motivasi aja ya. Di dalam perjalanan hidup saya, teman-teman, sama istri saya sakit. Istri saya tahun 2022 sakit. 2022 rumah sakit butuh 2 miliar. Saya ngabisin 2 miliar. Di dalam perjalanan sakit ini sampai dia pergi dipanggil Tuhan 2023 dipanggil Tuhan. Ini saya temanin 24 jam. Saya tidak kerja selama datang ke kantor ini selama 10 bulan. Uniknya lagi, walaupun dalam keadaan posisi seperti ini, saya lagi bangun rumah. Bangun rumah, saya ngabisin duit 2,5 miliar. Puji Tuhannya lagi melalui bisnis ini, makanya bisnis ini unik teman-teman. Ini semuanya oke loh. Keisha sekolah lagi, kuliah. Nah, pertanyaannya teman-teman, saya mengatakan bisnis ini memang nggak gampang. Tapi kalau sudah melihat seperti ini teman-teman, di dalam perjalanan kehidupan teman-teman melihat saya, layak nggak diperjuangkan bisnis ini teman-teman? Itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua. Kalau saya menjadi karyawan teman-teman, karena background saya karyawan ya. Kira-kira kalau udah 10 bulan nggak kerja, kira-kira di bayangan teman-teman apa? Iya, pecat. Dapat uang PHK. Udah saya jatuh, selesai lagi. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagi teman-teman juga, termasuk saya nih. Apakah pikiran kita pada saat sekarang ini mau coba yang lain lagi? Kalau saya enggak. Apapun yang terjadi, saya akan terus, Pak. Saya akan terus mencari impian saya.
Saya akan terus berjalan dengan impian saya. Kalau saya nanti tiba waktunya nanti hari tua saya punya tiket ke Eropa 5 nih. Siapa yang mau ikut? Kakak-kakak saya juga sama, saya buat seperti ini. Siapa yang mau ikut? Kalau mereka jadi karyawan, keponakan-keponakan saya kan banyak juga karyawan kan. Siapa yang mau ikut ke mana nih? Ke Bangkok misalnya contoh. Atau ke Eropa lah misalnya gitu ya, biar lebih sek gitu ya. Mereka misalnya greget gitu ya. Siapa yang mau ikut? Ini tiket gratis nih. Yang ikut saya, nanti saya jalan-jalan pas kerja juga, jam kerja. Saya nggak mau weekend lah, weekend. Hari Jumat, Sabtu, Minggu lah biar bisa ini. Oh enggak. Saya mau liburan. Sombong amat ya. Saya ke mall aja teman-teman. Nggak mau Jumat, hari Sabtu, Minggu. Waduh, padat banget gitu ya. Saya ke mall hari Senin, saya ke mall. Di saat orang kerja sibuk semua. Di mall kayak serasa dunia saya gitu teman. Saya bisa manggil kalau mau makan, Mbak, mau makan Mbak, es teh, silakan Pak, dengan senyum hati dan sepenuh hati. Bagi saya itu privilege buat saya. Saya nggak perlu yang lain. Saya dibuat seperti itu aja saya udah thanks God banget. Saya cari parkir, Pak silakan parkir di sini, prit, dipanggil gitu kan, enak banget. Coba kalau Sabtu Minggu teman-teman harus keliling dulu kemana? Aduh, gak ada nih, harus kasih tip dulu sama orang. Bukan soal ngasih tipnya ya, cuma betapa nyamannya kita berada di bisnis ini loh teman. Itu yang saya ingin kasih tahu loh teman. Layak diperjuangkan kalau menurut saya. Nah, gimana? Ngajakin kalau ke mall tuh Sabtu Minggu ke GI lagi. Bangun kan orang. Macet. Sabaran. Mau ke GI aja di bundaran itu aja macet banget benar. Sabtu Minggu sekarang, waduh. Kalau saya nggak mau, saya jam kerja. Prospek aja saya atur teman-teman. Oh sebentar lagi jam 4 nih mau pulang nih. Saya dari sini aja kadang kalau dari sini pas saya di sini jam 3 saya udah pulang. Gi, saya pulang ya Gi, bye. Saya selalu gitu teman-teman. Menurut saya nih, ya itulah pilihan. Hidup ini kan pilihan teman-teman. Nggak mesti harus teman-teman seperti saya juga, nggak mesti. Tapi teman-teman harus bisnis ini bisa seperti itu teman. Saya bisa tiba-tiba makan siang sama Keisha di saat kuliah loh. Seru nggak? Bagi saya seru banget bagi saya. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Bisa saya antar jemput dia loh. Bukan karena nggak ada saya kerjaan ya. Tadi saya ada case loh, ada Keisha loh. Walaupun Keisha. Bukan karena saya nggak ada kerjaan, tapi bisa saya atur semuanya. Ke gereja juga sama. Di gereja di market di apa? Di metrik jadwal saya setiap minggu udah saya gini teman-teman. Dari jam 7 sampai jam 10. Ya udah. Nggak ada yang bisa ganggu. Hari Rabu saya pertanyaan kok udah saya gini juga, udah ini. Ada yang bisa ganggu nggak? Hari Rabu nih dari jam 7:30 sampai jam 9. Ini nggak bisa yang ganggu. Itu buat diri saya. Saya memang banyak waktu. Saya bisa pagi-pagi harus antar Keisha. Bisa saya buat setiap pagi. Nggak ada yang bisa ganggu. Bagi saya itu hidup ini kan bukan hanya tentang duit teman-teman. Memang duit itu penting. Tapi duit itu juga kita jangan kayak diperhamba duit gitu loh teman-teman. Ngerti nggak sih? Gimana membahasakannya gimana sih teman-teman? Duit itu penting bagi kita. Tapi kalau bisa, aku terinspirasi sama leaderku juga sih. Plus Pak Indra Gunadin. Saya kepingin banget untuk kayak Pak Indra Gunadin gitu. Kita ngumpul yuk. Kalau Bu Nadine sudah ngumpul kita leader aja senang loh teman. Ayo. Seru banget. Dibayarin itu enak banget. Apalagi ngebayarin. Nah, sekarang kan kita di mindset enak banget gitu ya. Tapi nanti pada ujungnya kita juga apalagi dibayarin, membayarin orang tanpa pikir loh. Itu yang enak, yang paling hidup itu enak banget di situ sih kalau menurut saya. Ayo misalnya orang mau makan, yuk kita makan yuk, mau makan. Tapi saya bayarnya nggak pakai mikir saya, ya udah gue bayar aja gitu loh. Enak banget nggak? Tapi bisnis ini loh tadi teman-teman.
Jadi agen asuransi itu ketemu sama orang memang gak menyenangkan. Kosinsin aja 22 tahun tadi ketemu sama orang dia deg-degan. Tapi gimana caranya biar kita ketemu orang, lama-lama kita suka dan happy. Nah, di fase seharusnya kita masuk ke dalam fase di mana apapun dalam bentuk bisnis prudensial ini, kita udah di sini teman-teman. Like aja, suka. Ditolak orang. Suka. Ayo. Jadi nggak baper-baper. Enggak. Senyum 3 jari. Saya nggak terlalu ini banget. Saya ditolak orang juga saya udah senyum aja. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa kok bisa di tahap orang nggak beli asuransi dari saya, di tahap saya malah saya sedih. Tuh. Teman-teman agent juga harus masuk ke fase itu. Masuk ke dalamnya. Bayangin teman kita, sahabat kita loh teman-teman, misalnya ini. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Emang kalau dipanggil Tuhan, teman-teman ngasih berapa sih? Kita ngasih berapa? 200, 300, 500, besar 1 juta. Tapi kalau misalnya, kalau jodohnya Bapak, teman Bapak, tiba-tiba bukan mendoakan dia dipanggil Tuhan, pada suatu saat ujungnya juga setiap kita dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, kalau misalnya tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita mau ngasih apa? Tapi kalau agen asuransi, Bapak mulai sekarang cerita sama dia, bro cinta aja, bro cinta. Ini loh bro, buat persiapan dana pensiun kamu ke depan. Tapi selama 20 tahun ini, kalau Tuhan berkehendak lain meninggal, ada ini loh 1 miliar. Begitu nanti udah buka polis sama kita, enaknya agen prudensial ini loh teman-teman, ini yang lagi nih ya. Dulu saya nggak mendoakan orang itu agak susah saya. Sekarang doain orang, like kan? Kalau udah jadi nasabah saya doain nggak? Nggak saya doain secara satu persatu. Tapi kadang kalau pas dia sakit, nah sekarang ini nasabah saya lagi sakit, saya masuk pokok doa saya. Nih like sekarang. Kalau urus asuransi jiwa kan paling enak kan sebenarnya kan, ya udah doain aja dia Pak, doanya ini ya. Secara ini ya, kalau karyawan tadi kan agak susah saya. Tapi kalau setelah jadi agen asuransi, kalau dia beli asuransi polis asuransi jiwa ke saya doain dia sehat, panjang umur, banyak rezeki, banyak duit, supaya apa? Bisa bayar premi, lanjut dan terus. Dan saya nggak kerja. Bener nggak? Nggak ngurus klaim. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dalam 20 tahun itu tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya ngasih duit. Bukan saya sih, kita ngurus duit melalui prudensial. 1 miliar. Makanya kalau saya tempatkan pada diri saya, kita ini pilihan loh teman-teman. Makanya kita berucap juga, bertutur kata, bertindak, apapun semuanya, karena kita orang pilihan, teman-teman di bisnis prudensial ini pilihan, jadi jangan sembarangan. Kita ketemu orang juga bukan karena kebetulan. Saya ketemu selalu saya tempatkan pada diri saya. Walaupun ketemu Ito Erika ini sebenarnya ring 3 saya. Tapi saya udah mulai di dalam pas ketemu sama Ito Erika ini, baik Leni sama Rudy, itu ring 3 saya. Saya ketemu di kafe. Tetapi saya sudah menempatkan diri saya, mindset saya, tidak ada kata kebetulan. Dan di dalam kata kebetulan, tidak ada kata kebetulan itu, pasti ada sesuatu yang niat baik kita melalui bisnis prudensial ingin cerita. Ceritanya apa? Kalau dia jadi nasabah, oke. Kalau menurut kita cocok jadi agent, ya udah kita cerita. Itu niat baik. Niat baik kita itu, teman-teman, niat baik itu
Teman-teman ini ya, niat baik ya. Menurut teman-teman secara sadar aja lah teman-teman. Niat baik, kalau kita niat baik, bagus nggak teman-teman? Kembangkan teman-teman. Di luaran sana, untuk mencapai duit, miliar, mungkin income ratusan juta, mungkin banyak. Tapi kalau dimasuk ke bisnis asuransi teman-teman, ini dimulai dari sini dulu. Keren nggak bisnis kita ini teman-teman? Multi level marketing niatnya pasti memang bantu orang. Tapi itu bagaimana supaya naik kitanya. Kalau di sini teman-teman, itu Erika income-nya bisa loh lebih besar dari saya loh, walaupun saya perekrut tuh. Artinya bukan multi level marketing, bukan. Bebas. Itu Erika pernah 3 bulan dulu berapa income toh? 18 juta. Saya dulu 7 juta. Bisa. Nah, ini teman-teman. Kita suka. Like. Itu yang teman-teman, api yang ada di dalam hati teman-teman pada saat sekarang ini harus dijaga nih. Soalnya kalau ini enggak teman-teman jaga dalam hati, walaupun income udah besar atau udah nasabahnya udah banyak, bisa turun loh teman-teman. Jadi gimana caranya? Niat baik ini harus terus. Mungkin Jo udah punya nasabah berapa Jo? 2 polis, oke. Itu harus dijaga, Jo. Kamu harus jaga itu. Orang sudah percaya melalui kamu, walaupun itu. Belajar mulai, kalau saya dulu pertama kali jadi agent teman-teman, jadi agent ya. Orang percaya sama saya dititipin 350.000 per bulan. Ini juga temanku teman-teman. Temanku ya seperti inilah teman saya. Tapi saya jaga loh teman-teman. Saya jaga, saya rawat. Ini niat baik. Mulai dari sini teman-teman. Karena niat baik inilah yang menghantarkan kita terus. Energinya, energi dari dalam diri kita ini keluar terus teman-teman. Kayak Kosincin. Banyak banget ya. 22 tahun kok bisa ya jadi agen asuransi. Startup lagi loh teman-teman. Aplaus dong teman-teman. Masa dibilang baru berapa tahun kita di sini? Yuk, aku bingung nggak ada market. Waduh, Kosincin 22 tahun. Ada. Sese. Ada loh, ada. Ada loh. Jangan bilang nggak ada. 22 tahun. Artinya sebenarnya mungkin aku juga sambil belajar teman-teman. Niat baik saya itu harus saya saya kembangkan terus, saya pupuk terus supaya niat baik itu menjadi tanah yang subur, supaya orang yang akan kita cari di sana, yang kita ceritain bisa kita tolong. Saya juga sangat berterima kasih banget. Bayangkan teman-teman kalau misalnya saya jadi karyawan pada saat itu, terus saya karyawan, saya nggak bisa loh nemenin Keisha kayak gini. Nggak bisa. Saya nggak bisa bayangin. Tapi saya bersyukur banget. Makanya teman-teman yang sudah mendengar cerita-cerita leadernya ini semuanya ini, mendengar cerita dari saya langsung seperti ini, harusnya ini menjadi api. Nih, api buat ini teman-teman. Niat baik yang ada di teman-teman, di hati teman-teman. Jadi kita jadikan bisnis prudensial ini bagaimana supaya niat baik kita itu, niat baik api yang ada di dalam diri kita itu terus menyala teman-teman. Jadi kita bisnis prudensial ini bukan hanya closing new. Prosesnya itu yang penting. Nikmati prosesnya. Udah saya market survei, bikin proposal, udah proposal, ternyata nggak trial closing, udah trial closing, ternyata dia nggak ngambil, nggak masalah, like. Tapi
Tapi kalau misalnya setiap hari dilakukan seperti itu, udah prospek, udah bikin market survei, bikin proposal, trial closing, kira-kira yang di atas ngasih nggak sih teman-teman? Sadar aja lah, sadar, nggak usah inilah. Setiap hari kita lakukan seperti itu, udah kita market survei, prospek, terus bikin proposal, trial closing, setiap hari. Kira-kira aja nih, biar masuk ini nanti, biar masuk ini teman-teman. Ngasih nggak sih? Ngasih ya? Ngasih ya? Teman-teman. Kalaupun misalnya gini teman-teman, nama setiap kita di minggu kan diumumin ya di papan produksi. Yang nggak ada itu, atau yang ada namanya, itu kerajinannya aja yang berbeda teman-teman. Keisha mungkin lebih rajin pada minggu ini ya, lebih rajin daripada yang lain yang nggak ada namanya. Keisha pada saat sekarang ini, plus buat Keisha dong. Bayangkan nih teman-teman ya, bayangkan nih ya. Keisha itu magang loh teman-teman. Magang berangkat dari rumah jam berapa kak? Jam 8 ya, jam setengah 9 ya. Naik kereta. Naik kereta gimana kak? Bawa ketek. Empat-empatan semua kan? Kerja kan? Nyampe di rumah jam 8. Jam 8 udah mukanya tegang teman-teman. Jangan dicolek dikit lah. Jangan ditanya. Senggol langsung marah. Emang seperti itu teman-teman. Tapi begitu saya bilang, kak, malam ini ada janji temu sama kita kak. Bisa dia berubah loh. Di mana? Ayo kak sekarang. Enggak kak. Nah, enggak kak. Kau makan dulu, makan ini dulu. Itu proses tadi teman-teman. Itu ya, yang ingin saya ceritakan sebenarnya itu sebenarnya. Keisha juga sama. Saya juga sama. Proses Keisha dari magang, sekarang udah magang, masih prospek, atau hari Sabtu seperti ini, teman-temannya di mana kira-kira usia-usia Keisha teman-teman? Di mall. Pastilah di mall. Kira-kira seusia Keisha banyak WA nggak ke saya, Kes? Ke mall yuk. Banyak ya? Banyak. Pasti banyak. Tapi dia menahan diri. Benar nggak? Itu proses. Sama, yuk. Proses kita, proses teman-teman juga saya nggak tahu nih. Apa menjadi ininya. Banyak godaannya nggak? Banyak. Tapi itu proses teman-teman. Gimana caranya biar like. Ini, kembalilah sini. Itu teman-teman. Sebenarnya materi saya cuma ini ya. Ada lagi nggak Mas Ade? Habis teman-teman kalau habis. Nah, terus saya lanjutkan, saya kasih ke MC lah. Mana MC-nya nih? Luar biasa. Tapi sebelum ini kan udah selesai. Ada yang mau bertanya nggak? Ini karena bagus banget sharingnya ya Pak Juliater nih. Waktu awal saya jadi agent, jujur saya langsung ngeklik yang begitu soal jadwal. Nah itu agak ruwet saya kalau soal jadwal, jadi saya aplikasikan apa yang Pak Juliater bilang dan it works waktu itu ya. Maksudnya ya sampai sekarang sih, bukan waktu itu doang. Jadi bagus banget, tanya dong. Ini loh. Orang ada Berapa sumber pertanyaan banget Kak Ayu? ditanya. Kak Ayu berapa orang yang kita buka pertanyaannya? Mudah-mudahan Tiga. Tiga. mudah-mudahan dapat coklat. Nanti saya kasih